Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, pembahasan kami, yaitu mengenai hukum dan perubahan sosial. Yang mana kelompok 6 ini beranggotakan 6 orang. Pertama saya sendiri, Muhammad Fikri Yuda. Selanjutnya Syahrika Wifra, Opi Kurniawan, Mutia Tanjung, Aida Agustiana, dan Iga Mawarni. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Ini poin A, teori-teori perubahan sosial. Terdapat dua teori tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah teori evolusi, yang kedua adalah teori siklus. Teori evolusi adalah suatu teori mengenai perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang mana perubahan sosial itu berubah layaknya evolusi atau perubahan yang berubah dari yang sederhana menuju yang lebih baik atau yang lebih sempurna. Dan ini akan terus berlanjut sesuai dengan perubahan zaman. Jadi semakin lama maka sosial yang terjadi dalam masyarakat itu akan berubah, akan berevolusi menjadi yang lebih baik. Terdapat dua tipe dalam teori perubahan sosial. Yang pertama adalah tipe unilinear, yang kedua adalah tipe multilinear. Jadi unilinear mengasumsikan bahwa seluruh masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Maksudnya adalah seluruh masyarakat itu sama-sama mengikuti evolusi perubahan sosial yang terjadi. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak ikut di dalamnya. Dan jika pun memang ada yang tidak ikut, paling itu adalah orang-orang yang memang menutup diri untuk bersosial, menutup diri untuk melakukan perubahan dalam dirinya, seperti orang-orang suku kubu pedalaman yang tidak mau mengikuti perkembangan sosial zaman sekarang. Karena mereka tidak pakai baju, tidak mau menggunakan transaksi uang, mereka hidup kotor dan lain-lain. Contohnya saja adalah perubahan sosial yang terjadi di bidang ekonomi. Contohnya saja pada zaman dahulu orang-orang atau manusia dalam bersosialnya mereka tidak menggunakan mata uang dalam berekonomi atau berjual beli. Itu keadaan sosial mereka waktu itu. Ketika mau melakukan transaksi jual beli, mereka melakukan barter, itu tukar menukar uang, tukar menukar barang. Dan tapi seiring berkembangnya zaman sampai zaman sekarang, zaman yang sudah lebih maju, mereka tidak menggunakan itu lagi. Mereka lebih menggunakan yang lebih canggih seperti uang atau uang kertas, uang ATM, atau yang lebih canggih lagi seperti GoPay atau yang lain sebagainya. Jadi itu terjadi perubahan seiring berjalannya waktu, dan perubahan tersebut mengalami perubahan dari yang sederhana menuju ke tingkat yang lebih sempurna, dan semua orang mengikut kepada itu. Dan tidak ada lagi ditemukan orang menggunakan sistem paketan. Jika pun masih ada, paling hanya sebagian. Sedangkan tipe multilinear adalah lawan atau kebalikan dari tipe unilinear tadi, yang mana perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat berevolusi, tapi tidak ke semua lapisan masyarakat, tapi hanya sebagian kecil. Itu bagi hanya orang-orang yang mampu. Contohnya saja di dunia perindustrian, pabrik A ketika memproduksi suatu barang, mereka tidak membutuhkan lagi yang namanya buruh.
tapi mereka sudah lebih canggih dan masuk kepada teknologi industri menggunakan robot atau mesin-mesin yang canggih, jadi tidak menggunakan. Tapi di sisi lain, pabrik lain, mereka masih tetap menggunakan buruh karena keterbatasan teknologi yang mereka miliki atau modal ada pada perusahaan tersebut. Jadi dengan hal itu jadilah perubahan sosial yang mana yang tadi yang pabrik yang pertama tadi mereka tidak membutuhkan lagi buruh, jadi orang banyak kehilangan pekerjaan mereka yang tidak dibutuhkan lagi oleh pabrik. Jadi intinya dalam teori evolusi, ini adalah perubahan suatu sosial masyarakat menjadi yang lebih baik, berubah menjadi yang lebih baik ke tingkat yang selanjutnya. Jadi perubahan sosial itu bertingkat terus. Sedangkan teori yang kedua, yaitu teori siklus, adalah suatu teori yang terdapat suatu teori tentang perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat, yang mana perubahan sosial itu terjadi secara siklus, berganti-gantian. Terkadang dia ada masa dia naik, terkadang ada masa dia turun atau hancur. Di perubahan itu perubahan sosial itu ada naik turunnya sesuai siklus yang terjadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Oswald Spengler, yang mana suatu peradaban yang besar itu mengalami pertahapan kelahiran, pertumbuhan, dan peruntuhan. Contohnya saja perubahan sosial yang terjadi dalam dunia kemajuan Islam dahulu, yang mana dahulu umat Islam dalam sosialnya mereka, perubahan sosialnya mereka terdapat pada tingkat yang maju pertumbuhannya pada masa-masa keemasannya, jadinya sampai kejayaan atau peradaban Islam tersebut sampai menguasai 2/3 dunia. Itulah saking hebatnya dahulu kemajuan peradaban Islam. Itu dalam sosial masyarakat yang terjadi ketika itu maju kan, tapi seiring berjalannya waktu seperti yang sekarang kita melihat berbagai macam penindasan yang dilakukan oleh berbagai oknum-oknum di luar Islam. Jadi umat Islam seperti dilecehkan pada zaman sekarang atau abad sekarang, seperti di Palestina, Syria, apalagi Muslim di Rohingya dan lain sebagainya. Jadi perubahan sosial yang dulu mereka mengalami kejayaan maka berubah menjadi kehancuran, keterbelakangan dan lain sebagainya. Dan itu juga lah yang orang-orang Barat zaman dahulu mereka keterbelakangan juga, mereka tidak perubahan, tidak maju, mereka mengikut juga kepada perkembangan Islam. Tapi sekarang mereka naik ke permukaan, mereka lebih unggul di bidang dunia sekarang. Dan tapi itu akan berganti terus, akan ada nanti masanya umat Islam akan bangkit kembali sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai berdirinya khilafah di atas zaman kelak. Dan begitu juga lah yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari di mana Allah mempergilirkan di antara manusia. Jadi ada masanya Allah pergilirkan umat Islam bangkit, ada juga masanya Allah pergilirkan juga agama lain untuk bangkit mengalami perubahan sosial tersebut. Itulah dua teori yang ada di dalam perubahan sosial. Jika ada yang dikeragui nantinya bisa ditanyakan, tapi kita sambung dulu. Oke, materi selanjutnya
panitia, kita persilakan kepada anggota yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.